Hai Sobat Tutukai Kanaan. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 12 September 2020. Tema kita pada hari ini yaitu Beersheba, tempat perjanjian Abraham. Teman-teman, kita masih membahas kisah Abraham dan perjumpaannya dengan orang lain ya. Kali ini, perjumpaan Abraham dengan Abimelek, seorang raja. Sebagaimana yang kita ketahui, Abraham itu belum sampai ke tanah Kanaan. Abraham masih terus tinggal di tanah orang asing. Walaupun Abraham itu teman dekatnya Allah dan dikasihi Allah, tapi ia tetap harus beradaptasi di tanah asing yang ia diami. Selalu harus menyesuaikan diri. Bak kata pepatah, lain ladang, lain belalang. Artinya, di tiap-tiap tempat pasti ada kebiasaan dan kebudayaannya. Dan Abraham harus terus rendah hati menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mari kita baca kisah perjanjian Abraham dengan Abimelek ya, di Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Sudah ketemu? Mari kita baca bareng-bareng. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi, tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Nah teman-teman, mari kita lihat kisah ini ya. Bagaimana sih rasanya tinggal di negeri asing? Seperti Abraham yang tinggal di negeri Filistin. Abraham itu berarti harus apa? Harus rendah hati, bergaul dengan lingkungan, memberikan apa yang layak ia berikan kepada warga sekitar. Tapi Abraham tetap berprinsip loh guys, bahwa apa yang menjadi miliknya tidak boleh dong semena-mena diambil orang lain. Abraham tetap menuntut haknya. Dia protes karena sumurnya telah diambil. Mengapa Abimelek, seorang yang kaya itu, justru mendekati Abraham? Apakah karena Abraham kaya raya? Atau karena Abraham bisa bikin mujizat? Bukan karena itu ya guys, tapi karena ia tahu bahwa Allah menyertai Abraham. Kita bisa lihat di ayat 22. Artinya, sebagai yang dikasihi Allah, wajah Abraham itu memiliki aura sebagai orang baik dan pembawa damai. Nah, Abraham itu juga mau berteman dengan Abimelek karena ia cinta damai. Abraham tuh nggak memandang muka, apakah raja atau orang miskin atau orang asing. Dengan siapa saja, Abraham itu terbuka untuk berteman. Nah, Abraham akhirnya menyampaikan unek-uneknya soal sumurnya yang dirampas oleh orang lain. Tapi Abimelek ingatkan Abraham supaya jangan berprasangka buruk. Yang melakukan itu adalah anak buahnya Abimelek dan tanpa sepengetahuan Abimelek.
Mereka akhirnya tuh saling mengerti guys, dan membuat perjanjian di Beersheba. Abraham menanam pohon tamariska sebagai penanda. Walaupun Abraham disegani oleh Abimelek, tapi Abraham tetap tahu diri dong. Abraham mengakui bahwa Raja Abimelek lah yang punya otoritas di tanah itu. Maka Abraham pun memberikan banyak lembu dan domba dan dipersembahkan kepada raja tersebut. Nah guys, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, dekatlah dengan Allah, maka auramu akan terlihat bersinar. Tak peduli dirimu berkekurangan atau kurang tampan atau kurang cantik, tapi orang akan tetap menghormatimu jika engkau menjadi pembawa damai. Menjadi orang yang tegas, tapi juga orang yang hormat terhadap siapa yang layak dapat penghormatan. Yang kedua, jangan berprasangka seperti Abraham. Selidiki dulu duduk persoalan, lalu biasakan diri mengajak orang untuk berbicara dan menyelesaikan masalah. Ingat ya guys, kita berani karena benar. Yang ketiga, seperti Abraham yang membuat perjanjian di Beersheba, maka kita harus selalu ingat tempat di mana kita berbuat kebaikan kepada orang. Kelak akan banyak penanda dalam hidup kita, dan di mana-mana akan bercahaya sebagai simbol perdamaian kita dengan orang lain. Selamat membuat penanda kebaikan dalam hidup kalian ya guys. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi saat teduh kita hari ini. Sama seperti Tuhan menyertai Abraham, Tuhan yang sama juga pasti menyertai kita. Nah, dari saat teduh kita hari ini, kita belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, kita harus menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Kedua, jangan berprasangka buruk dulu terhadap orang-orang lain. Selidiki dulu masalahnya. Ketiga, mari kita membuat jejak-jejak penanda baik sebagai jejak kehidupan kita. Nah, untuk menutup renungan hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih atas renungan yang boleh kami dengar barusan. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pembawa damai bagi orang-orang sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan, semoga melalui kehidupan kami, banyak orang-orang menjadi lebih terberkati. Banyak orang-orang merasakan kehadiran Engkau melalui kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, besok kita ada ibadah online bareng di YouTube-nya GKI Kanaan. Pastikan kalian jangan lupa ibadah ya. Dan sore nanti kita juga bakal ada Zoom Fellowship bareng. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, teman-teman bisa lihat di grup WA maupun grup lain kalian. Nah teman-teman, kalian punya pergumulan atau masalah, kalian boleh DM Instagram-nya Youth GKI Kanaan. Nanti teman-teman di sini, Lausuinita dan Ko Ivan, akan bantu dalam doa. Dan jangan lupa, teman-teman bisa dengerin podcast-nya Youth GKI Kanaan di Spotify. Have a blessed weekend, Tuhan Yesus berkati. Oke guys, kembali lagi dalam obrolan santuy anak milenial. Nah, di sini tempat kita mengenal Tuhan pada zaman now ini loh. Tema kita hari ini sih, Why We Feel Lonely. Berarti kita secara nggak langsung kita bakal bahas tentang loneliness. Enggak, teman ada, maksudnya kayak pasti setiap manusia ada pengen ngerasa sendiri. Iya, sebenarnya cara kita mengatasi kekosongan dalam hati adalah dengan melihat bahwa yang dapat mengisi hati kita adalah Tuhan ya sebenarnya pada dasar itu. Ada nih orang, dia tuh merasa lonely. Nah, dia tuh bukan merasa lonely lebih tepatnya, dia tuh merasa bebannya tuh dia berat sendiri kok dibandingin yang lain. Gimana tuh kok? Justru ketika lu ngerasa beban lu berat, lu harus kasih itu ke Tuhan dan lu bilang ke Tuhan, Tuhan, beban gue ini berat ya, tapi gue mau pikul sama-sama Tuhan. Nah, tapi Tuhan tetap berkata, ayo kita pikul barengan, dan jangan ngerasa lu pikul ini sendiri.